Hai, kenalin, saya Muhammad Sofi, NIM 22051204-124. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Mari mengenal internet. Apa sih internet itu dan bagaimana sejarahnya? Pengertian internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network, sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan Anda berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Menurut O'Brien, definisi internet adalah sebuah jaringan komputer yang berkembang pesat dan bermanfaat bagi berbagai macam kepentingan, mulai dari kepentingan bisnis, pendidikan, hingga ke dalam jaringan pemerintahan yang dapat saling berhubungan satu sama lain. Sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika (US DARPA, Defense Advanced Research Project Agency) memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membuat sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat, yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Karena banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang saat itu dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Kemudian National Science Foundation Network atau NSF-NET dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-NET. Pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan, akan tetapi internet terus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang www atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet masuk di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network
di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia. Pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Ada beberapa tokoh yang sangat berperan dalam sejarah internet Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994, yaitu RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Teknologi paket radio TCP atau IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet, Amatir Paket Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari dan dikoordinasi melalui mailing list orari seperti orari stevenews.yahoogroup.com. Di tahun 1986 sampai 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir di Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS, yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IPTechNet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Yang jelas tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia, tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya yaitu sekitar 1996 sampai 1998-an. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 sampai 1998, awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya. Mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau warli. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan masyarakat. Sampai akhirnya pada 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur.
Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada tahun 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Mikal Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusdiah mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, DR Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Adlian Syah. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja.